Hai gengs, balik lagi di Vinstation Reborn. Apa kabar semuanya? Baik, masih bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang anehnya peraturan Kovo yang memakan korban para pemainnya sendiri. Ini adalah request dari Kak Samsul. Dan menurut Mimin ini perlu dibahas karena banyak opini liar dari channel-channel yang hanya iseng buat konten. Sorry harus ngomong gini ya. Dan peraturan Kovo yang akan kita bahas kali ini bukan hanya pendapat Mimin, tapi memang secara data begitu adanya. Bahkan legenda voli Korea Selatan yakni Kim Yeon Kyung juga berpendapat hal yang sama. Tentu hal ini sangat relate kita bahas karena ini juga berdampak kepada pemain Indonesia yang pernah bermain di sana. Meskipun begitu, secara entertain, voli Korea masihlah sangat menghibur dan Mimin masih cukup tertarik untuk mengikuti perkembangannya. Mungkin ini akan sedikit serius daripada konten Mimin biasanya, dan kalau ada tambahan bisa kalian tulis aja di kolom komentar, karena tentu research Mimin mungkin tidak sedalam itu. Jadi tolong tonton sampai akhir biar kalian dapat full informasinya, sehingga kalian bisa beropini dengan pengetahuan, bukan hanya emosi. Seperti biasa, sebelum mulai, mari kita mulai. Seperti yang kita tahu, V-League Korea Selatan musim 2024-2025 sudah usai, di mana Pink Spiders keluar sebagai juaranya dan Red Sparks Jongkwanjang sebagai runner-up. Banyak banget berita yang membahas tentang ketidakadilan Kovo dalam penentuan gelar juara. Walaupun Mimin cuma bisa mengatakan ya, para pemain bermain dengan sungguh-sungguh dan kerja keras tak kenal lelah. Jadi meskipun toh ada pun ikut campur Kovo, para pemain tetap yang menentukan hasil permainan. Tapi kita nggak akan bahas itu di sini karena di luar sana udah banyak banget berita yang beredar, bahkan terkesan dilebih-lebihkan demi klik dan views. Mimin nggak akan masuk ke ranah itu karena tidak ada data dan faktanya. Seperti judul dan thumbnail aja, kita akan bahas soal peraturan Kovo yang agak kontroversial perihal gaji dan sistem FA atau free agent bagi para pemain. Yang pertama perihal gaji nih. Sebenarnya gaji seluruh pemain yang masuk daftar atau keikutsertaannya di dalam V-League, semua yang atur gaji itu adalah Kovo. Klub hanya meneruskan sebagai pihak penanggung jawab bagi para pemainnya. Kita bahas yang kelihatan aja deh, Mbak Mega. Sebenarnya Mimin cukup muak sih kalau ada yang bilang Mega lagi. Perlu Mimin tegaskan karena kita lagi bahas Kovo dan V-League, jadi yang paling relevan dan deket untuk kita sebut namanya ya Mega, siapa lagi? Karena doi satu-satunya pemain Indonesia yang pernah berlaga di sana, terutama di musim terakhir. Nah, hal ini bahkan cukup jadi sorotan di Korea Selatan lantaran Mega sempat menjadi pusat perhatian karena kontribusinya yang sangat besar di Jongkwanjang. Tapi kalau dilihat dari upah justru lebih besar pemain yang berada di bangku cadangan. Ini sistem yang dikira cukup aneh dan terkesan pilih kasih menurut para pengamat voli di Korea sana. Walaupun sebenarnya ini terserah Kovonya juga sih. Mungkin mereka menimbang dari region dan iklim voli di benua asal. Contohnya deh, pemain asing yang baru masuk musim pertamanya nih akan menerima sekitar 4 miliar rupiah. Sementara pemain kuota Asia di musim pertamanya hanya sekitar 1,6 miliar rupiah. Jauh. Walaupun Kovo udah merevisi ini di musim lalu, jadi gaji pemain Asia ditambah menjadi sekitar 1,9 miliar. Masih jauh. Tentu hal ini dinilai bahwa Kovo berekspektasi tinggi terhadap para pemain asing sementara mengkerdilkan pemain Asia yang tak terlalu diperhitungkan. Kainet sendiri berpendapat kalau kontribusi pemain Asia mungkin akan jauh lebih besar dari kebanyakan pemain asing. Dalam hal ini Megawati Hangestri ketika di Red Sparks. Yang lebih membuat banyak pertanyaan lagi adalah gaji pemain domestik atau lokal jauh lebih besar lagi. Banyaklah nama-nama yang bergaji jauh lebih besar dari para kuota Asia bahkan kuota asing. Ya sebutlah Kang Sohui, Park Jong-ah, yang padahal secara kinerja dan efektivitasnya relatif kurang. Well, ini nggak kita ambil sepihak sih, karena tentu jam terbang dan nama besar bisa saja menjadi tolak ukur dalam sistem gaji di Korea. Apalagi olahraga kini sudah menjadi ladang bisnis ya, yang populer yang menang lah. Keuntungan mungkin lebih diutamakan daripada sekedar adil dan tidak. Sebuah ironi di mana moto dari sebuah olahraga adalah menjunjung tinggi fair play. Gak hanya itu, peraturan Kovo yang dinilai aneh adalah perihal aturan FA atau free agent. Sistemnya dinilai kurang fleksibel bagi para pemain dan ini harus mulai diperbaiki karena sudah memakan korban. Paling terbaru adalah kasusnya Pyo Seung-ju yang akhirnya memilih untuk pensiun di usianya yang ke-33. Tentu bukanlah cara dan waktu yang tepat bagi pemain yang masih cukup produktif untuk pensiun seperti Pyo Seung-ju. Secara kondisi fisik dan kemampuan masih sangat baik, bahkan Pyo tetap termasuk salah satu pemain dengan level tertinggi di antara pemain domestik di sana. Tergantung strategi tim juga sih. Dia bisa ditempatin di posisi receiver dan bertahan. Kalau disuruh nyerang pun dia juga punya kemampuan mencetak lebih dari 500 poin dalam satu musim. Masih cukup produktif lah.
Tapi sayang karirnya sebagai pemain profesional selama 15 tahun harus berakhir dengan pensiun karena tidak mendapatkan kontrak sebagai pemain bebas transfer. Sungguh sangat amat disayangkan. Jadi menurut regulasi KOFO nih, jika seseorang pemain bebas transfer tidak mendapatkan kontrak, maka ia tidak bisa bermain setidaknya untuk 1 musim ke depan. Bermain di klub asal nggak bisa, bermain di klub lain juga apalagi. Dalam situasi yang cukup menguras emosi inilah, pada tanggal 24 April kemarin, Pyo Seung-ju mengumumkan lewat akun Instagramnya bahwa dirinya sudah memutuskan dengan pikiran yang matang bahwa dirinya akan pensiun dari karir yang sudah ditekuninya selama kurang lebih 15 tahun karena tidak mendapatkan klub dan tidak menemukan titik temu dengan Jung Kwon-jang. Ironis. Sebenarnya gengs, bukan berarti Pyo Seung-ju ini nggak dapat tawaran sama sekali dari klub lain. Di awal masa negosiasi, Pyo Seung-ju sebenarnya ada di posisi yang cukup kuat bahkan memegang kendali dalam prosesnya. Namun seiring berjalannya waktu, situasi mulai berubah secara perlahan. Ya seperti yang kalian tahu lah, sistem bebas transfer itu kan memunculkan biaya kompensasi dan potensi kehilangan pemain yang mau ditukarkan. Maka dari itu mulai banyak tim yang mempertimbangkan opsi yang lebih realistis seperti sign and trade. Jadi pemain harus tanda tangan kontrak dulu lalu langsung ditukar ke klub lain, lebih efisien bagi klub. Sementara yang jadi target negosiasi Jung Kwon-jang adalah Pink Spiders, yang mana wacana ini sudah dibahas sebelum pertandingan final V-League kemarin. Karena udah jelas dong kalau Pink Spiders lagi butuh OHA nih musim depan setelah Kim Yeon Kyung pensiun. Tapi di tengah prosesnya, kedua tim sempat ngalamin ketegangan antar manajemen front office ketika final ketiga yang di kandang Red Sparks itu. Jadi kan di 2 laga pertama PS menang nih. Otomatis tinggal 1 laga aja nih kalau mereka mau juara, harus menang di 1 laga aja. Nah sedangkan laga ketiga diadakan di Chongmu Gymnasium Daejeon, kandang Red Sparks. Mungkin kalian masih ingat kalau Pink Spiders di laga ketiga itu sebenarnya udah bawa podium dan spanduk kemenangan. Yakin banget menang tuh mereka. Dibawalah kan masuk ke gymnasium buat persiapan. Ya gak seneng lah manajemen Red Sparks. Ya kali mau langsung juara aja. Ini kita masih ada kesempatan nih, ngenyek banget lu. Kira-kira perdebatannya tuh kayak gitu. Wah konflik lah. Dan karena dinilai PS terlalu menyombongkan diri dan Red Sparks tentu memiliki ketidakpuasan tersendiri atas kejadian ini, proses negosiasi untuk transfer tidak pernah benar-benar bisa dimulai dengan lancar. Ditambah pemain yang diminta Jung Kwon-jang sebagai kompensasi adalah salah satu pemain inti Pink Spiders. Mimin kira ini Jong Yun-ju sih, tapi ya nggak tahu lagi sih ya. Jadi gitu. Situasi kemudian menjadi lebih rumit ketika ada tim lain yang tertarik melakukan sign and trade dengan PS, dan PS malah bilang tolong ajukan skema pertukaran 3 arah dengan melibatkan Jung Kwon-jang. Kan kocak ya, RS diminta ambil kompensasi dari tim lain, terus tim lain itu lanjut kompensasi ke PS. Ya semau-maunya aja. Situasi yang berlarut-larut inilah yang kemudian membuat Pyo Seung-ju pada akhirnya tidak berhasil mendapatkan kontrak menjadi pemain bebas transfer yang tidak terikat dimanapun. Aneh aja gitu sistem ini, karena kalau nggak dapet tim sebagai pemain bebas transfer, dia nggak bisa main bahkan di tim asalnya, dalam hal ini Jung Kwon-jang, sehingga harus nganggur semusim. Sebenarnya masih ada kesempatan untuk main lagi di musim berikutnya, tapi ternyata Pyo Seung-ju memilih untuk pensiun lebih awal. Pada awalnya pelatih Ko Hye-jin terus membujuk Pyo Seung-ju untuk tidak pensiun, namun keputusannya sudah bulat dan dia sangat ingin pindah tim yang deket rumahnya gitu biar bisa kumpul keluarga lagi. Ya dia seorang ibu men, jadi wajar aja lah ya. Tapi ya ternyata segala upaya sudah tidak bisa dilakukan dan segala opsi hanya menambah luka, sehingga Pyo Seung-ju mengambil keputusan yang terbaik menurutnya. Dan akibat pensiunnya Pyo Seung-ju ini muncullah kritik bahwa sistem free agent secara keseluruhan sangat perlu dievaluasi dan diperbaiki. Kim Yeon Kyung juga menyampaikan pesan melalui SNS-nya atau medsosnya. Kalau saja lingkungannya sedikit lebih baik, dia mungkin bisa bermain lebih lama. Rasanya sangat disayangkan. Aku berharap ke depannya akan ada sistem yang benar-benar lebih berpihak kepada para pemain. Jadi gitu. Agak rumit memang ya. Nah, gimana menurut kalian, pendapat kalian? Mungkin segitu dulu aja dari yang bisa Mimin sampaikan. Silahkan yang mau nambahin atau mungkin mengoreksi dari keakuratan data yang sudah Mimin sampaikan, boleh langsung ditulis saja di kolom komentar. Dan tolong report aja tuh komentar-komentar judul annoying parah. Dan itu di luar kontrol Mimin gengs ya. Jadi Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Ingat, judul tidak akan membuatmu mendapatkan uang, tapi justru menuntunmu ke pintu gerbang kehancuran. Pertemanan hancur, keluarga hancur, masa depan hancur, dan ketenangan diri hancur. Waspadalah, waspadalah.
Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vinstation Reborn selanjutnya. See you in the next video guys, and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch